Sebagai pembuka jumpa kita, ada kisah dari ahli forensik jenazah yang konon banyak mengalami hal-hal mistis dalam pekerjaannya. Salah satunya adalah diawasi oleh makhluk astral saat melakukan otopsi mayat. Lantas, seperti apa kisah lengkapnya? Good people, profesi forensik jenazah memang bukan profesi biasa. Ini adalah profesi luar biasa yang tidak semua orang mau melakoninya. Karena di keseharian mereka bersinggungan dengan mayat. Demi untuk kebutuhan bukti medis, maka dilakukan otopsi, yang berarti membedah tubuh si mayat untuk menemukan faktor penyebab kematiannya. Biasanya ahli forensik ini diminta bantuannya oleh pihak kepolisian atau pihak keluarga, korban pembunuhan, dan lain-lain. Disinilah peran ahli forensik yang bisa membuka tabir tentang adanya luka atau apapun di tubuh mayat sebelum hilangnya nyawa. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Good people, ada banyak pengalaman mistis yang dialami oleh ahli forensik jenazah ini, yaitu pernah diamati oleh sosok astral saat si ahli forensik tengah mengotopsi tubuh beku yang tak bernyawa. Belakangan diketahui, sosok yang mengawasinya itu konon adalah jelmaan si mayat sendiri, karena ada yang melihat sosok dengan wajah serupa orang yang meninggal berdiri mengawasi mayat yang tengah diautopsi. Kisah lainnya, ada mayat yang membuat si dokter forensik jadi mual perutnya. Meski sudah bertahun-tahun melakoni profesi ini, tapi baru kali ini ia menangani mayat yang berbau busuk, melebihi bau busuk mayat yang meninggal berminggu-minggu. Padahal mayat yang ditanganinya itu baru meninggal 12 jam. Jadi artinya masih fresh. Tapi kenyataannya si ahli forensik tak kuat melawan bau dan terpaksa menggunakan masker double. Itu belum seberapa, good people. Karena di saat tengah melakukan otopsi jenazah, tiba-tiba muncul begitu banyak belatung dari organ pribadi si mayat itu. Kebetulan yang ditangani si ahli forensik adalah mayat wanita, dan si dokter kebetulan juga wanita. Maka semakin heranlah dia melihat kejanggalan ini. Belatung terus keluar dari organ sensitif itu, dan aroma busuk pun makin menjadi-jadi. Belakangan diketahui bahwa mayat yang ditangani si ahli forensik adalah korban santet. Memang korbannya itu baunya tuh busuk sekali mayatnya ini. Kayak korban yang sudah meninggal 3-5 hari. Tapi kok asli lihat kondisi tubuhnya itu sama sekali belum membusuk. Waktu saya sama tim forensik itu periksa tubuhnya korban, kami nggak menemukan adanya kelainan yang berarti. Bahkan luka-luka pun nggak ada. Ketika kami memeriksa bagian bawah tubuh korban, apa yang kami temukan di situ benar-benar mengerikan dan bikin kaget. Saya juga merinding sebadan badan. Saya kagetnya minta ampun karena waktu saya lihat di bagian artikel korban itu banyak sekali belatung yang keluar dari sana. Medis dan mistis adalah hal yang berlawanan. Hal mistis tak bisa diterangkan dengan akal logika layaknya hal medis. Dan saya bisa bilang kalau temuan yang saya dapatkan di tubuh korban itu nggak bisa dijelaskan secara medis. Belatung atau larva lalat maksimal tuh bisa bertahan hidup di suhu 30 derajat Celcius. Di atas suhu 30 derajat Celcius itu nggak akan bisa bertahan hidup, apalagi berkembang biak. Nah, suhu normal manusia itu kan antara 36 sampai 37. Jadi ya, saya nggak bisa menemukan penjelasan kenapa kok sampai ada belatung begitu banyaknya di organ intimnya korban sampai bisa berkembang biak segitu banyaknya. People, bagi orang awam, bersinggungan dengan hal mistis tentu berefek ketakutan.
Tapi lain ceritanya jika hal itu dialami oleh anak indigo yang terbiasa melihat bahkan berkomunikasi dengan makhluk astral di setiap harinya. Anak indigo memang dikaruniai sesuatu yang khusus oleh Sang Maha Pencipta, yang kemudian membawanya dalam petualangan gaib yang kadang sulit diterima oleh akal sehat. Semua indigo mampu melihat makhluk halus. Indigo yang khusus spesifik untuk melihat makhluk astral ini, kebanyakan dari mereka tidak memiliki kemampuan indigo yang lain. Misal, indigo yang memiliki kemampuan bisa melihat makhluk astral atau berkomunikasi dengan makhluk astral, mereka tidak memiliki kemampuan untuk healing atau mungkin semacam telepati dan juga mediumship. Seperti apa sebenarnya anak indigo? Ada beberapa ciri yang bisa dikenali terkait anak indigo, yaitu lebih dewasa, di mana dipercaya anak indigo memiliki kemampuan berpikir lebih matang layaknya orang dewasa. Kemudian anak indigo dipercaya memiliki empati yang kuat. Mereka ini sangat peduli dengan orang lain, juga bisa mengetahui sesuatu akan terjadi padahal belum terjadi. Ciri-ciri pasti yang dimiliki anak-anak indigo, wajib memiliki warna aura khusus di bagian kepala itu rata-rata warna ungu atau warna nila. Nah, hanya saja untuk mendeteksi warna aura di cakra mahkota ini butuh semacam alat ya, atau orang yang memiliki kemampuan untuk bisa mendeteksi aura anak-anak indigo. Yang bisa disimpulkan bahwa seseorang memiliki kemampuan indigo, pertama rata-rata anak-anak indigo ini memiliki IQ di atas rata-rata ya. Mereka itu cenderung kreatif dan cerdas sekali. Mereka bisa memiliki banyak kemampuan-kemampuan akademik atau hobi-hobi yang dominan mengarah kepada seni. Terus kemudian karakter spesifik yang dimiliki anak indigo adalah mood swing, itu karakter mutlak sekali. Karena rata-rata anak-anak indigo ini memiliki pancaran-pancaran aura atau energi yang sangat sensitif, sehingga mereka sulit sekali untuk mengendalikan suasana hatinya yang cenderung berubah-ubah. Dan konon, anak indigo memikirkan banyak hal secara mendalam yang tak terpikir oleh orang pada umumnya. Selain cerdas, anak indigo juga mudah bosan. Artinya, jika sesuatu sudah tidak menarik lagi, maka ia akan bergeser mencari sesuatu di hal yang lain. Good people, pengalaman beraroma mistis pun dialami oleh seorang dokter indigo. Sejak awal menjadi mahasiswi kedokteran hingga meraih titel dokter dan membuka praktek, selalu ada penampakan makhluk astral di depan matanya. Saat kuliah dulu ketika ada praktek bedah mayat, si dokter selalu melihat ada sosok yang mengawal si mayat. Sosok itu bisa berupa bapak atau ibu, juga anak yang memandangi jenazah di meja operasi. Juga ada sosok gaib si mayat itu sendiri yang berdiri melihat jasadnya terbaring beku. Dan saat sudah membuka praktek pun, si dokter indigo bisa melihat hal di luar nalar, seperti ada wujud lain yang mendampingi si pasien. Sisi suka duka menjadi anak indigo yang ingin saya bahas pertama kali adalah sisi positif menjadi anak indigo atau dari sisi sukanya ya. Pertama itu orang-orang seperti kami memiliki kemampuan untuk mendeteksi atau merasakan masalah-masalah yang akan terjadi kepada diri kami ataupun orang-orang terdekat, sehingga orang-orang seperti kami mampu mengantisipasi setiap masalah-masalah yang akan datang kepada diri kami ataupun orang lain. Sedangkan sisi duka menjadi anak indigo, kalau menurut saya banyak sekali beban-beban dan mental yang sangat rusak ya untuk orang-orang seperti kami. Jadi tekanan-tekanan dan beban kehidupan itu dilimpahkan kepada orang-orang seperti kami, seperti misalnya kami mendengar permasalahan dari orang lain, itu membuat kami seperti penuh dengan tekanan dan stres sendiri di kasus-kasus tertentu. Orang-orang seperti kami biasanya akan menemukan kebahagiaan karena kemampuan yang kami miliki bisa menjadi penolong untuk orang lain dan membawa kebahagiaan untuk orang banyak. Hal-hal mistis inilah yang mengelilingi kehidupan sang dokter indigo. Namun, ia berusaha tidak terpengaruh. Karena pada dasarnya, memang ada makhluk lain selain manusia yang ada di alam berbeda. Saran saya kepada semua orang yang mempelajari bidang ini ataupun setiap orang tua yang mereka memiliki anak yang memiliki kemampuan-kemampuan seperti ini, sudah baiknya diasah ya, diasah di jalur yang benar sehingga orang-orang seperti
kami dapat diterima oleh masyarakat Bali. Itulah tadi kisah anak dan dokter indigo serta dokter forensik yang sering mengalami kejadian mistis.